Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bentar lagi kita akan memasuki bagian akhir dari bulan Ramadan, itu 10 hari terakhir, Al-Ashrul Awakhir, yang kita disuruh untuk menghidupkan malam-malamnya dengan banyak berdoa, berzikir, karena di akhir Ramadan ini ada satu malam yang disebut khairun min alfi syahr, lebih baik dari 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Diperkirakan malam Lailatul Qadar itu di antara 10 hari terakhir, 21 sampai akhir, terutama di malam-malam yang ganjil. Malam itu dinamakan Lailatul Qadar, malam Qadar. Ada yang mengatakan itu karena malam itu mempunyai kedudukan yang tinggi. Zati qadarin, punya kedudukan yang tinggi. Karena pada malam itu, yaitu malam diturunkannya Al-Quran. Inna anzalnahu fi lailatul qadar, yaitu Al-Quran diturunkan untuk pertama kali pada malam Lailatul Qadar, yaitu 20 lebih atau 10 hari terakhir dari Lauhul Mahfuz ke langit yang pertama, atau Baitul Azzah namanya. Baru turun lagi nanti ke bumi itu dimulai dari Iqra secara berangsur-angsur, dimulai dari 17 Ramadan. Jadi semuanya memang turun dalam bulan Ramadan. Malam Lailatul Qadar mempunyai kedudukan karena turunnya Al-Quran dan turunnya malaikat pada waktu itu. Kemudian juga turunnya nuzulul barakah warahmah wal maghfirah. Malam Lailatul Qadar itu turun keberkatan, pengampunan daripada Allah, dan juga turunnya rahmat. Makanya malam itu menjadi malam yang zati qadarin, punya kedudukan yang tinggi. Dan juga bisa juga karena yang menghidupkan malam Lailatul Qadar itu juga mempunyai kedudukan yang tinggi juga. Jadi zi qadarin ini antara lain, ya. Bisa juga qadar itu artinya sempit, tadhiq, karena malam itu bumi penuh dengan malaikat yang turun. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha, malaikat dan ar-ruh pada malam itu juga turun memenuhi bumi ini. Apa istimewanya malam Lailatul Qadar itu? Pertama, tadi turunnya Al-Quran. Yang kedua, karena malam Lailatul Qadar itu mempunyai nilai khairun min alfi syahr, lebih baik dari 1000 bulan. Beribadah satu malam di malam Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Ada yang meriwayatkan bahwa Rasulullah diceritakan tentang umat yang dahulu yang mereka itu beribadah, bahkan ada yang beribadah itu berjuang di jalan Allah selama 1000 bulan, sehingga Rasulullah merasa prihatin karena umatnya itu. Bahkan beliau ada yang meriwayatkan mengatakan, Rabbi, wahai Tuhanku, ja'alta ummati, katanya itu, aqsaral umami a'maran wa aqallaha a'malan. Umat saya itu umurnya pendek-pendek,
Tidak sampai 1000 bulan. Kalau dulu orang bisa 1000 bulan lebih, umat saya umurnya pendek, amalnya sedikit, bagaimana dia bisa mengumpulkan banyak amal itu? Oleh karena itu, oleh Allah diberi malam Lailatul Qadar, yang Lailatul Qadar khairun, satu malam saja itu lebih besar pahalanya daripada ibadah 1000 bulan tanpa Lailatul Qadar. Ini juga memberikan petunjuk kepada kita bahwa kadang-kadang ada amal yang tidak banyak, waktunya juga tidak banyak, pekerjaannya tidak banyak, tapi bisa juga hasilnya banyak. Banyak amal yang kita kerjakan dalam arti sebentar, tapi pahalanya besar. Termasuk membaca subhanallah, walhamdulillah, itu kerja pendek tapi pahalanya besar. Saqilatani fil mizan, berat di dalam timbangannya. Jadi banyak kerja-kerja kita yang sebenarnya tidak terlalu banyak, tetapi dia menjadi banyak karena apa? Karena mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan malam itu juga istimewanya apa? Malaikat turun ke bumi. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Ada beberapa riwayat kenapa malaikat turun di bumi. Ada mengatakan karena dulu malaikat menganggap manusia ini orang-orang yang akan menimbulkan kerusakan saja. Jadi ketika Allah menjadikan Nabi Adam, malaikat sudah berprasangka, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Apakah engkau akan menjadikan orang di bumi ini orang yang akan merusak, orang-orang yang akan mengalirkan darah? Tetapi ternyata Allah mengatakan ana a'lamu ma la ta'lam. Saya tahu yang kau tidak tahu. Ternyata di antara hambanya itu bukan justru tidak merusak, tapi mereka adalah taat, baik. Apalagi di malam Lailatul Qadar banyak orang yang berdoa, bermunajat. Karena itu malaikat turun ke bumi ingin menyampaikan selamat, ingin memintakan ampun pada orang yang belum baik. Karena mereka juga merasa apa yang mereka katakan ternyata tidak seperti adanya. Di antara manusia adalah banyak orang-orang yang baik, yang taat, yang patuh pada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan juga bahwa malaikat turun ke bumi ingin melihat sesuatu yang tidak ada di langit. Salah satu yang ingin dilihat itu aninul ausad, tangisan orang-orang yang merasa berdoa. Anisul mudznibin. Kenapa? Karena Allah mengatakan la anisul mudznibin ahabbu ilayya min zajlil musabbihin. Kata Allah, tangisan orang yang berdosa itu lebih saya cintai daripada teriakan orang-orang yang membaca tasbih. Malaikat turun ingin mendengarkan itu. Itu tidak ada di langit. Tangisan orang-orang yang berdosa itu. Makanya malaikat turun mengajak semua malaikat-malaikat yang lain, mari kita turun ke bumi untuk mendengarkan suara yang paling dicintai oleh Allah, yaitu aninul musabbihin, aninul mudznibin, yaitu tangisannya orang-orang yang berdosa. Mungkin yang berdosa itu bukan hanya berdosa besar, tapi bagi ulama, bagi orang baik, yang mungkin orang menganggapnya itu baik, buat dia itu berdosa. Karena itu yang menangis bukan hanya orang merasa melakukan dosa-dosa yang besar-besar itu,
Karena kebaikan hasanatul abrar, sayyiatul muqarrabin. Bagi orang yang biasa-biasa saja, orang baik, itu sudah kebaikan. Tapi orang-orang yang dekat kepada Allah, mereka mengatakan apa yang dia lakukan itu merasa dia berdosa. Karena itu orang-orang arif mengatakan, saya kepengen ridhamu, tapi saya malu untuk meminta ridhamu, apalagi meminta syurgamu. Oleh karena itu saya hanya memohon afuka. Makanya mengucapkan Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, engkau mau pemaaf. Mereka menangis, padahal dosanya buat orang biasa dia tidak ada dosanya. Itu tangisan-tangisan itu yang malaikat tidak dengar itu di langit. Dia juga turun ke bumi ingin melihat sesuatu yang tidak ada di langit. Apa itu? Dalam tafsir diceritakan it'amul aghniya lil fuqara, bagaimana orang-orang kaya membagi-bagikan hartanya, memberi makan orang miskin. Apalagi di saat ketika kita berada dalam suasana COVID-19, corona ini, banyak orang kaya membagi-bagikan hartanya untuk bersedekah, berinfak kepada orang-orang yang miskin. Pemandangan itu tidak ada di langit, kata malaikat. Mereka ingin tahu bagaimana. Ini mereka turun ke bumi untuk melihat hal-hal yang mereka tidak. Apalagi keistimewaannya itu, yaitu salamun hiya hatta matla'il fajr. Maka ada keselamatan sampai fajar. Diriwayatkan bahwa malaikat menyelami karena turunnya bergelombang, fauzan, turun bergelombang, menyelami terus orang-orang yang beribadah waktu itu, orang yang i'tikaf pada waktu itu, sampai pagi mendoakan, menyampaikan keselamatan dan keberkahan. Karena itu malam yang berkah, malam yang penuh maghfirah, penuh rahmat Allah, menyampaikan salam dari Allah kepada orang-orang yang beribadah pada malam. Oleh karena itu marilah kita jadikan malam Lailatul Qadar ini malam yang kita hidupkan sesuai dengan anjuran Rasulullah untuk berzikir, terutama kepada Allah, membaca Al-Quran. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man syaghalahu dzikri an mas'alati a'taituhu aktsara mimma u'tis sa'ilin. Barang siapa yang sibuk dengan berzikir kepada saya, memuji kepada saya, kata Allah, dan tidak sempat dia meminta kepada saya, hanya berzikir saja, enggak sampai meminta, saya akan berikan dia lebih banyak daripada apa yang saya berikan kepada orang-orang yang minta itu. Begitu juga kalau kita membaca Al-Quran, tidak sempat meminta, Allah akan berikan pahalanya aktsara min thawabil sa'ilin, orang membaca Al-Quran. Tidak usah kita meminta pun, Allah akan berikan lebih besar lagi. Karena itu sekali lagi kita jadikan malam Lailatul Qadar juga untuk memohon kepada Allah agar bangsa ini diselamatkan dari COVID-19, kembali kepada suasana yang ceria, kepada suasana yang tidak tertekan lagi, tidak ada ketakutan lagi, ya, dan bekerja sebagaimana mestinya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.